Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini saya mau bahas soal sesi tanya jawab ya. Jadi di grup itu ada yang tanya pertanyaan yang seperti ini. Lagi cari printer, tapi tujuannya itu buat cetak transaksi online. Jadi printer ini mau dipakai buat cetak resi lah, ya. Karena satu kertas A4 itu nanti dicetak menjadi mungkin kalau ukurannya A6 itu bisa jadi 4 atau mungkin kalau A5 itu bisa jadi 2 ya. Jadi kalau buat nempelin resi rasanya sih satu lembar A4 itu dicetak jadi bagi 4 dengan ukuran A6 ya. Nah, printernya ini hanya buat cetak-cetak resi alamat kirim ya. Dan yang pastinya printernya awet dan harganya murah, ekonomis ya. Dan juga spare part, ini spare part saya kurang tahu, spare part itu masuk ke bagian servis ya. Tapi kalau printer itu sebenarnya jarang rusak ya. Kalau kita pakainya normal-normal aja sih jarang lah rusak printer. Yang paling biasanya problem itu cuma gara-gara cartridge-nya aja ya. Kayak misalnya cartridge-nya ini di sini dia mintanya bisa direfill. Nah, itu aja paling cartridge-nya setelah direfill beberapa kali ya mungkin rusak, kita harus ganti ya itu wajar ya. Jadi kesimpulannya teman kita ini lagi cari printer buat cetak transaksi online yang harganya ekonomis dan murah dan juga tintanya bisa di refill. Oke. Nah, ini yang selalu saya jawab dan kasih informasi ke teman-teman. Ya, pertama kita harus setuju dulu ya. Kalau printer yang kita mau beli atau yang kita rekomendasikan itu harus 3M. Ya, satu harganya murah, harga printernya itu harus murah dan terjangkau. Jadi harga printernya harus eh, terjangkau dibandingkan dengan tipe-tipe yang setara. Ya, jadi harga printer tersebut nggak boleh kemahalan. Kedua, murah juga harga cartridge tintanya. Ya, printer yang kita akan beli itu adalah printer inkjet. Ya, jadi harga cartridge tintanya juga harus murah. Dan yang ketiga, yang penting itu adalah murah, cost cetaknya harus murah. Ya, jadi cartridge tintanya ini selain harganya murah, cost cetaknya murah. Gimana cost cetaknya murah? Yaitu isi milinya atau kapasitas cetak page shieldnya itu lebih banyak ya. Jadi cartridge tintanya itu di dalam itu kan ada sponge ya. Teman-teman udah pernah lihat mungkin kalau misalnya ini apa uh, dalamnya cartridge tinta atau seperti apa? Kita lihat ya sebentar ya. Cartridge tinta itu isinya dia modelnya kayak gini ya, cartridge tinta kayak gini. Nanti ada gambar contohnya dalamnya seperti apa nanti saya kasih lihat ya. Nah, jadi cartridge tinta itu cost cetak harus murah. Jadi isi milinya harus banyak dan kapasitas cetaknya lebih banyak. Ini yang penting, poin C paling penting ya, page yield, kapasitas halaman cetaknya harus banyak. Semakin banyak, semakin murah. Oke. Nah, jadi sesuai dengan permintaan yang ini pertanyaannya, saya selalu jawab dengan memberikan 3M ini syarat ini ya. Jadi produknya harus sesuai yang 3M ini, murah harga printer, murah harga cartridge dan juga murah cost cetaknya. Oke. Nah, ini saya langsung kasih jawabannya aja biar teman-teman nggak usah pusing ya. Di tahun 2021 ini produknya ini adalah printer HP DeskJet Ink Advantage. Ya, perhatian nih kata-kata ini, Ink Advantage, artinya versi cartridge tinta hemat ya. Jadi kalau teman-teman mau beli printer HP, itu pilih yang ada tulisan Ink Advantage ya. Itu artinya tuh printer cartridge tintanya hemat dan murah. Kalau nggak ada tulisan ini, jangan dibeli, alias cartridge tintanya mahal dan boros. Kenapa? Padahal sama-sama pakai cartridge. Nanti saya kasih tahu di belakang. Nah, ini yang disebut kenapa cartridge tintanya hemat ya. Berapa harga cartridge tinta dan page shield? Isinya sebagai berikut. Ya, printer HP 2336 ini dia menggunakan cartridge tinta HP 682 Black ya 130.000 harga pasaran saat ini online ya. Itu page shield-nya atau kapasitas cetaknya itu sampai dengan 480 halaman. Nih ya, black-nya 480 pages. Nah, sedangkan untuk yang cartridge color-nya itu harganya sama 130.000. Cartridge ini page shield-nya hanya sampai dengan 150 halaman dokumen teks warna, ya. Nah,
Ini adalah versi cartridge tinta hemat. Dengan harga cartridge 130.000 bisa cetak sampai 480 halaman dokumen teks based on berdasarkan 5% coverage ya. Jadi bukannya kita cetak full gambar warna atau full gambar tulisan teks, bukan seperti itu. Jadi semuanya berdasarkan 5% coverage ya. Nanti kita lihat di sini 5% coverage page yield ya. Oke, nah itu perhitungannya seperti ini. Semua printer menggunakan perhitungan yang sama, page yield-nya 5% dan teman-teman bisa lihat langsung berapa itu page yield-nya, harga cartridge-nya berapa. Nah, sekarang saya cerita lagi kenapa kita harus beli printer yang cartridge-nya, page yield-nya itu bisa lebih banyak. Karena dia bisa menampung tinta lebih banyak, ya tintanya bisa nampung lebih banyak. Nah, kalau teman-teman tadi lihat cartridge tinta seperti ini, ya kayak gini nih cartridge tinta. Kalau dibuka ya kita ambil contoh yang black ya, ini yang black ya. Kalau dibuka itu isinya tuh kayak gini, ya. Dalamnya tuh busa, spons, ya. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Dari luar sama, tampak luar sama, nggak ada beda. Tapi dalamnya kalau dibuka isinya kayak gini, ya. Nah ini dia versi cartridge tinta hemat atau ink advantage. Dia busanya lebih besar, ya, berarti bisa nampung tinta lebih banyak. Makanya page yield-nya itu dia sampai dengan 480 pages, ya. Dan kalau yang ini cartridge tinta biasa. Ini bukan ink advantage, ya. Artinya cartridge tinta ini harganya sama, misalnya ini 130.000, ini 130.000, tapi yang ini isinya 8,5 mili, yang ini isinya cuma 4 mili, ya. Kalau begitu teman-teman mau beli yang mana? Udah pasti akan beli yang ini, karena apa? Isi cetaknya lebih banyak, milinya lebih banyak, isi tintanya lebih banyak. Ya, begitu juga karena tadi dia mintanya apa? Bisa direfill, tintanya bisa direfill ya. Jadi, kalau teman-teman beli printer yang cartridge tintanya itu ukurannya besar atau ink advantage, isi sponsnya kan lebih besar. Kalau kalian isi ulang atau suntik, refill tintanya, yang mana yang bisa nampung lebih banyak tintanya? Ya udah pasti yang ini, betul nggak? Ya, yang ini ya meskipun bisa juga disuntik, tapi dia tampungannya kecil, tampungannya sedikit. Nah, itu artinya kenapa kita harus pilih cartridge tinta hemat atau yang namanya ink advantage ya. Kalau di HP ink advantage ya, HP ink advantage. Kalau di Canon itu ink efficient E series ya. Ini harus ada dua-duanya kayak gini. Ini baru istilahnya cartridge tintanya ukurannya besar, ya hemat. Nah, balik lagi, yang namanya cartridge tinta, ya cartridge tinta itu tidak bisa namanya apa? Di refill terus menerus, nggak bisa. Dia ada masa pakainya, ya ada masa pakainya. Ya mungkin ada yang bisa 5 kali refill, 10 kali atau bahkan lebih atau mungkin kurang tergantung masing-masing jam terbangnya. Udah jago belum nge-refillnya? Kalau udah biasa nge-refill, pasti lebih banyak nge-refillnya. Ya, tapi minimal kita juga harus belajar dan kita harus tahu kalau cartridge ini tidak akan selamanya bisa direfill. Jadi ada umurnya. Nah, kalau misalnya ini rusak, teman-teman kan harus beli juga ganti, ya. Yaitu tadi, balik lagi, harga cartridge-nya tuh lebih murah, terjangkau, 130.000, ya. Dan dapat lagi satu, isinya banyak, page yield-nya 480. Jadi kalian kalau misalnya beli ink advantage itu puas. Udah harga cartridge tintanya murah, isi volumenya banyak, cetakannya banyak, terus mau di-refill juga lebih banyak isinya. Betul nggak? Kalau misalnya kita nyuntik atau refill, ya kira-kira nih kita bisa isi misalnya 5 atau 6 mili ya. Ini yang kita refill ini mungkin cuma sekitar 3 mili atau 3,5 mili. Jadi kalau kita setelah kita refill, kita bisa cetak nih 300 lembar di sini. Yang ini kita cuma cetak 100, 150. Nah, dan mungkin umurnya sama, hanya bisa direfill misalnya 3 kali. Berarti kita lebih untung di sini. Kenapa? Kita bisa cetak lebih banyak. Waktu kita isi ulang, dia cetaknya lebih banyak. Kita juga 3 kali isi ulang di sini, isi cetaknya lebih sedikit karena kapasitasnya sedikit. Ya,
Itu yang kenapa saya kasih tahu kenapa kita harus pilih yang tadi ini. Murah cost cetaknya dan juga kapasitas cetaknya banyak, page yield-nya banyak ya. Jadi jaga-jaga kalau teman-teman misalnya mau nge-refill, ya tetap aja pakai printer yang kayak gini, ini tetap lebih untung. Betul nggak? Kalau misalnya nggak mau refill, saya nggak mau pusing, maunya yang gampang, yang original, ya udah tinggal beli cartridge-nya. Ini juga tetap lebih murah daripada beli cartridge yang biasa. Ya, nanti teman-teman bisa cek deh atau komen aja. Teman-teman dapat informasi mau dikasih tahu sudah beli printernya tipenya apa, terus cartridge-nya tipe apa. Nanti saya kasih tahu isinya berapa, page yield-nya berapa. Nanti kita bandingin yang mana lebih murah. Ya, jadi semua informasi yang saya sebutkan itu ada datanya, bukan karena katanya dia, katanya saya, bukan. Semua ada datanya. Jadi teman-teman kita kasih data, teman-teman bisa lihat sendiri, bisa cek sendiri. Nanti pilihan kembali ke masing-masing. Ya, sampai sini cukup mengerti ya. Jadi kenapa kita selalu merekomendasikan printer dengan cartridge tinta hemat ya. Jadi kalau mau lebih hemat lagi ya tadi di refill ya, karena ini banyak nih yang jual tinta refill ya. Ini saya contoh yang HP atau yang Canon itu sama aja ya. Banyak yang jual tinta botolan kayak gini, teman-teman bisa refill. Minimal karena mungkin hanya mencetaknya dokumen teks ya. Kita cetak-cetak resi, cartridge tinta blacknya itu kita isi ulang. Itu aja udah paling gampang, udah paling murah dan paling sering orang lakukan ya. Tapi satu ya, perhatian, bukan di modif ya. Jadi bukan printer dimodif-modif kayak gini, enggak. Ini enggak rekomendasi, yaitu tadi. Kenapa? Karena printer ini cartridge-nya ya tadi seperti biasa, sama kayak gini, di refill atau di isi ulang, itu ada masa pakainya. Berarti sama. Kalian beli printer biasa kayak gini dimodif-modif kayak gini, ya ntar cartridge-nya rusak juga, jebol juga. Akhirnya apa? Ya rusak semuanya, berantakan. Kenapa? Harus dimodif-modif begini. Kalau memang mau punya printer yang dari awal kita tahu tujuannya mau cetak banyak, ya kalian tinggal beli yang namanya printer inktank. Ya, printer inktank ini baru yang original. Ya, kayak gini nih original, pabrikan, paten, garansi 2 tahun. Ya, kalau yang kayak tadi, yang modif-modif begini, ini nggak ada garansi. Kenapa? Yang tukang modifnya juga udah tahu bakalan rusak terus cartridge-nya, makanya dia nggak berani garansi karena beli cartridge-nya mahal, satu set 500.000. Jadi makanya dia nggak mau garansi. Makanya pasti dia cuma masangin aja modif infus seolah-olah dibikin seperti ini, tapi tetap aja jajan cartridge mulu. Tiap bulan beli cartridge terus, nggak sehat. Ya. Jadi yang tadi saya bilang, kita maunya cuma nge-refill, bukan dimodifikasi. Kalau memang mau nyetak banyak, dia beli inktank lah. Udah ada kok produk original inktank ini harganya semakin terjangkau dan murah. Ya, jadi cara gampangnya ya tadi, kita refill, kalau cuma pakainya nggak banyak tapi tetap hemat dan murah, atau kita pakai inktank kalau memang tujuannya mau cetak yang banyak. Oke, semoga informasinya bermanfaat ya. Dan juga ada teman-teman kalau yang masih mau, yang masih nge-refill saat ini, itu mungkin kalian bisa komen ya, kasih tahu dong kira-kira pakai tinta apa sih? Terus udah bisa atau cartridge-nya udah bisa di-refill sampai berapa kali ya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin masih bingung atau penasaran, sebenarnya bisa nggak sih di-refill? Nah, teman-teman juga bisa sharing informasi ya, supaya kita bisa bandingkan dan juga kita bisa belajar bersama-sama ya. Oke, semoga informasinya bermanfaat dan silakan komen. Terima kasih.